Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Saudara-saudara, kita melanjutkan pelajaran kitab Kasyifatus Saja atau Safinatun Najah. Fasal ini menerangkan tentang niat. Apa sih yang dimaksud dengan niat? Niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lih, menyengaja sesuatu disertai dengan pekerjaan. Artinya di segala hal, di segala ibadah, segala perbuatan itu yang termaktub di dalam hadis adalah bahwa niat menjadi sebuah dasar. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya niat itu menjadi dasar utama sebagai kita untuk melaksanakan sebuah amalan-amalan atau perbuatan serta ibadah. Ketika ibadah itu tanpa niat, maka wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Artinya bahwa amalan itu berarti kosong, tak berisi, dan tak ada namanya kualitas dalam amal tersebut. Niat di sini yang dimaksud adalah niat yang ada pada bisa di dalam sholat, bisa di dalam wudhu, bisa di tayamum. Apa itu? An-niyat qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li. Niat itu menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi ketika sholat, kita mau niat, itu niat yang dimaksud di sini adalah niat yang ada dalam hati. Karena sebelum niat, orang sholat itu ada talafudnya niat. Artinya, kata-kata atau ucapan usholi itu namanya talafud niat. Lafal niat yang hukumnya sebagian ulama mengatakan sunnah. Karena para ulama memberikan penjelasan bahwa usolli dan lain sebagainya sebelum sholat itu sebenarnya tidak dilarang. Bahkan sebagian ulama memberikan penjelasan seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya bahwa talafud niat itu mampu menguatkan niat yang asli yang ada pada hati, yaitu saya sholat pada saat takbiratul ihram. Karena ketika orang sholat itu pada saat Allahu Akbar, niat itu sudah masuk dalam rukun, karena dia termasuk rukun dalam sholat. Tetapi usolli itu dilakukan sebelum sholat hanya menguatkan pemantapan niat dalam hati dan menghilangkan was-was. Artinya diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Wa mahalluha utawi panggonane niat. Tempatnya niat itu fil qalbi, dalam hati. Jadi pada saat kita membaca usolli sebelum takbir itu nanti akan mengarah pada penguatan dalam hati pada saat takbiratul ihram. Nah, bagaimana jika tidak membaca usolli? Tidak apa-apa. Bahkan tidak membatalkan sholat, tidak mengesahkan sholat, karena dia bukan rukun. Nah, ketika kita niat yang menjadi rukun itu adalah niat yang ada dalam hati. Saya niat sholat fardhu zuhur, jadi makmum. Itu artinya niat yang ada di dalam hati dan dilakukan pada saat takbiratul ihram. Itu kalau sholat. Jadi Allahu Akbar, itu kalau di hatinya tidak ada niat. Ya. Di hatinya tanpa ada niat. Maka Allahu Akbar sampai terakhir tidak sah sholat itu. Jadi setidak-tidaknya membaca niat itu Allahu Akbar dalam hati, sholat ingsun ing fardhu zuhur khalid dadi makmum, atau bahasa Indonesianya
saya sholat fardu zuhur jadi makmum. Itu yang harus ada dalam hati. Kalau sulit, maka ada yang mengatakan yang penting di dalam hati itu sudah terekam semuanya. Artinya sholat zuhur, yang penting terbersit dalam hati, ada niat sholat zuhur, ya, jadi makmum, itu sudah cukup sebagai syarat niat. Tadi Allahu Akbar ini jangan sampai kosong. Kalau kita kosong, yang jelas sholat kita akan batal. Tapi itu dipelajari sedikit demi sedikit. Sekuatnya saja niat pada saat takbiratul ihram itu penting. Ini pertama. Kalau di dalam sholat pada waktu takbiratul ihram, tapi kalau pada saat kita wudhu, maka yang dilakukan niat yang dalam hati yang wajib itu adalah pada saat membasuh muka. Jadi pada saat membasuh muka itu tempatnya niat dan tempatnya ada dalam hati. Untuk masalah nawaitu itu tidak menyebabkan batal atau sahnya wudhu. Bisa dilakukan, bisa tidak. Ini kalau dalam wudhu itu kita membasuh muka itu niatnya nawaitu niat ingsun wudhu krono ngilangaken hukumi hadas kang gedhe hadas kang cilik fardu korona Allah Ta'ala, atau nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardu lillahi Ta'ala. Itu talafutnya, tapi dalam hatinya saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah pada saat kita membasuh muka. Itu kewajiban niat, supaya nanti wudhunya sah, sholatnya juga sah. Nah, kalau mandi besar bagaimana? Mandi besar niatnya pada saat kita membasuh pertama dari awal yang kita basuh. Umpamanya kita membasuh muka, ya awal yang kita niat itu adalah pada saat kita membasuh muka. Kalau pada saat kita itu membasuh tangan, pertama yang kita basuh adalah tangan, ya pada saat tangan itu kita niat. Jadi niat mandi besar bagaimana? Niat ingsun adus krono ngilangaken hukume hadas kang gedhe fardu krono Allah Ta'ala. Atau saya niat mandi besar karena menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Itu pada saat kita niat. Jadi niat itu ada syarat pada saat diterapkan harus apa? Satu, semua harus bersih. Artinya harus dibersihkan dulu badan, tempat, dan lain sebagainya, bersihkan semuanya. Itu harus. Nah, ini syarat yang dilakukan pada saat kita mandi besar. Yang mandi besar itu jangan langsung bior, ya kita siram bior gitu, kemudian kita niat di tengah-tengah, nggak boleh. Niat harus terletak di awal kita membasuh badan. Kalau wudhu, niat harus terletak pada kita membasuh muka. Kalau pada saat kita sholat, niatnya pada saat takbiratul ihram. Artinya, niat harus masuk di dalam rukun yang kita lakukan. Karena qasdu syai'in muqtaronan bifi'lih. Menyengaja sesuatu disertai dengan pekerjaan, berarti dia masuk dalam pekerjaan itu. Tapi di awal, kecuali kalau puasa, tidak bisa niat pada saat fajar. Maka niatnya boleh mulai maghrib sampai munculnya fajar shodiq. Ada sebagian ulama yang mengatakan niatnya boleh mulai dari awal, kemudian niat untuk keseluruhan 1 bulan. Tapi yang jelas-jelas yang ada di ulama kita adalah bahwa niat itu boleh dimulai dari maghrib sampai munculnya fajar shodiq. Itu masalah niat. Maka tidak akan bisa sah sholatnya seseorang, tidak akan bisa sah wudhunya seseorang, tidak akan bisa sah tayamumnya seseorang. Sama tayamum itu pada saat membasuh muka dengan debu. Tidak ada yang sah wudhu, sholat, tayamum, mandi besar kalau tidak diawali dengan niat. Maka niat itu sangat penting untuk dipelajari.
Jangan takbir tanpa niat, membasuh muka tanpa niat dalam hati, tayamum tanpa niat, wudhu tanpa niat. Maka hilang amal itu dan bisa jadi tidak sah secara syar'i, bahkan semua amalan-amalan yang didasari niat, yang tidak didasari niat tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.